Ketika sinar pertama fajar menyapu landasan beton yang membentang luas di pangkalan udara, suasana penuh kesibukan namun terkontrol mulai merasuki hanggar pemeliharaan. Para teknisi darat yang bertanggung jawab atas B-1B Lancer telah memulai serangkaian prosedur rutin mereka di pagi hari. Mereka tengah mempersiapkan pesawat untuk menjalani misi uji pengeboman yang sangat terstruktur dan membutuhkan koordinasi tinggi. Mengenakan rompi reflektif serta perlengkapan keselamatan di jalur penerbangan, para kru bekerja dengan disiplin dan kecepatan, sepenuhnya menyadari bahwa waktu adalah faktor krusial. Jadwal penerbangan yang ketat menuntut agar pesawat siap mengudara dalam waktu beberapa jam. Di dalam hanggar, Lancer B-1B berdiri megah di bawah pancaran cahaya lampu industri, tampak seperti raksasa logam yang tertidur namun siap terbangun kapan saja. Dengan desain sayap sapuan variabel yang ramping dan badan berwarna abu-abu doff, pesawat ini memancarkan aura kekuatan serta efisiensi. Dirancang sebagai pengebom jarak jauh berkemampuan supersonik, B-1B mampu menembus wilayah musuh yang dijaga ketat, membawa muatan strategis dalam misi-misi bernilai tinggi. Kali ini, Lancer dipersiapkan untuk misi latihan yang meniru situasi pertempuran nyata. Uji coba ini tidak hanya bertujuan untuk mengonfirmasi kesiapan sistem dan kelaikan terbang pesawat, namun juga mencakup muatan bom inert berwarna biru, simulasi dari bom asli dalam hal berat dan bentuk, tapi tanpa daya ledak. Di sekeliling pesawat, tim teknisi senior melakukan inspeksi menyeluruh, memeriksa setiap detail secara teliti agar tidak ada kesalahan sekecil apapun yang lolos dari pengawasan. Setiap elemen penting dari struktur roda pendarat hingga port pengisian bahan bakar menjalani pemeriksaan menyeluruh, mencari tanda-tanda keausan, kebocoran, atau potensi kerusakan struktural. Di bawah perut pesawat, seorang teknisi menggunakan senter untuk menelusuri saluran hidrolik serta pelindung mesin, memastikan tidak ada kebocoran atau retakan yang bisa mengancam keselamatan. Bahkan ketidaksesuaian sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap kelangsungan misi. Sementara itu, tim spesialis persenjataan sibuk di bagian belakang pesawat, di mana ruang senjata internal membuka akses ke sistem peluncur rotari berdaya angkut besar. Menggunakan sistem angkat hidrolik, mereka memosisikan bom-bom inert dengan cermat ke dalam rel senjata. Akurasi adalah segalanya. Mekanisme penyelarasan, penguncian, dan pelepasan senjata diuji berulang kali untuk memastikan semuanya berfungsi sempurna selama latihan pelepasan bom. Di dalam ruangan perencanaan misi, para personel udara 2 pilot dan 2 perwira sistem senjata, WSO, berkumpul mengelilingi layar digital besar. Mereka meninjau rute penerbangan yang telah dirancang, menentukan koordinat sasaran, serta mempelajari perakiraan cuaca yang dapat mempengaruhi jalannya simulasi. Proyeksi citra satelit dari area uji coba ditampilkan, sementara diskusi teknis berlangsung mengenai ketinggian serangan, waktu pelepasan bom, dan parameter kecepatan. Tujuan utama adalah mensimulasikan serangan cepat berpresisi tinggi, menjatuhkan bom dengan akurasi maksimal, dan merekam data telemetri untuk menganalisis perilaku bom selama proses jatuh. Letnan Kolonel Jason Ward, yang bertindak sebagai komandan misi sekaligus pilot utama, menggarisbawahi pentingnya kesadaran taktis dan koordinasi tim. Walaupun ini hanya simulasi, setiap prosedur dijalankan layaknya operasi militer yang sesungguhnya. Seluruh manuver akan didokumentasikan dan dikaji secara detail oleh tim pengembang sistem senjata. Tekanan untuk tampil sempurna dalam setiap tahap sangat terasa. Begitu pengarahan selesai, awak udara berganti ke perlengkapan penerbangan mereka, seragam khusus, helm, serta masker oksigen. Mereka mengumpulkan peralatan pribadi, seperti papan lutut yang berisi catatan penting, daftar periksa misi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sebuah kendaraan logistik membawa mereka menyusuri area pangkalan menuju pesawat Lancer yang telah siap di apron. Ketika mereka menaiki tangga pesawat, sinar matahari pagi memproyeksikan bayangan panjang di sepanjang landasan. Para pilot mengambil tempat di kokpit depan, mengikatkan diri ke kursi pelontar, sementara 2 WSO duduk di stasiun belakang, dikelilingi oleh panel kontrol yang kompleks dan sistem avionik canggih. Setelah parameter misi dimuat ke dalam sistem avionik dan komunikasi dikalibrasi dengan pusat kendali di darat, izin dari menara dikonfirmasi. Proses startup dimulai. Satu demi satu,
keempat mesin General Electric F101 mulai berderu, menyalurkan daya besar yang mengguncang jalur taksi dengan vibrasi yang terasa bahkan dari kejauhan. Kilauan panas yang berpendar dari knalpot memperlihatkan manifestasi fisik dari kekuatan besar yang tersembunyi di dalam mesin pesawat pengebom ini. Sementara itu, tim darat melakukan prosedur akhir. Dengan gerakan cepat namun teratur, mereka mengarahkan pesawat menggunakan tongkat bercahaya, menarik tangga akses, mengamankan panel-panel eksternal, serta mencabut semua pin pengaman dari sistem kritis. Dengan sayap terbuka penuh dalam konfigurasi lepas landas, B-1B Lancer mulai bergerak perlahan ke arah runway, siap menjalani misinya. Bone 31, izin tinggal landas diberikan. Suara dari menara mengalir ke headset kru, merujuk pada panggilan taktis mereka, Bone, singkatan khas untuk B1. Dengan izin tersebut, pesawat memasuki jalur pacu 35 kanan dan mulai mempercepat lajunya. Dalam hitungan detik, keempat mesinnya mengerahkan dorongan maksimal, mendorong pesawat dengan kekuatan penuh hingga akhirnya terangkat ke udara. Saat roda meninggalkan tanah, suara gemuruh dari dorongan mesin memantul di dinding-dinding pangkalan, menggetarkan hanggar dan menandai dimulainya misi simulasi. Ketika mencapai ketinggian jelajah, komunikasi dijaga seminimal mungkin. Suasana kokpit hening, hanya diisi suara sistem otomatis dan instrumen yang dipantau secara cermat oleh kru. Mereka melacak ketinggian, kecepatan, serta status sistem utama, memastikan semuanya berjalan tanpa anomali. Pesawat meluncur di atas lanskap berbukit dan bentang pesisir, mengarah ke wilayah uji yang telah ditentukan di atas perairan terbuka yang aman. Di tengah penerbangan, salah satu perwira sistem senjata, WSO, mengaktifkan sistem peperangan elektronik untuk mensimulasikan respons terhadap ancaman musuh. Sistem mulai memancarkan sinyal pengacau yang menyerupai gangguan terhadap radar musuh, mensimulasikan situasi berbahaya yang mungkin dihadapi pesawat pengebom saat berada di ruang udara yang bermusuhan. Menjelang area pelepasan bom, kru mengonfirmasi ulang koordinat menggunakan sistem GPS dan melakukan pengecekan visual serta radar untuk memastikan zona bebas dari kapal atau lalu lintas udara lainnya. 3 menit menuju pelepasan, lapor salah satu WSO dengan suara tenang namun fokus, menandai dimulainya fase krusial dari uji simulasi mereka. Pilot perlahan menyesuaikan kecepatan serta ketinggian B-1B Lancer, mempersiapkan profil pengeboman mendekati fase pelepasan. Suasana dalam kokpit berubah menjadi penuh konsentrasi. Pesawat kemudian masuk ke dalam sudut penurunan yang halus, mensimulasikan pendekatan serangan taktis seperti dalam misi pertempuran sungguhan. Saat mencapai titik koordinat yang telah ditentukan dengan presisi, salah satu perwira sistem senjata, WSO, menekan tombol pelepas. Dengan suara khas mekanis yang singkat namun jelas, bom inert keluar dari kompartemen penyimpanan dan mulai meluncur ke bawah dengan mulus. Seluruh lintasan dijaga dan dipantau oleh sensor canggih serta sistem telemetri yang tertanam dalam perangkat pelatihan. Walaupun tidak memiliki daya ledak, bom tersebut tetap dilengkapi dengan flare penanda dan sensor benturan untuk merekam dampak. Di ruang kendali pesawat, tampilan langsung dari jalur jatuh bom ditayangkan melalui layar WSO, memberikan gambaran visual real-time dari momen pelepasan hingga mendekati titik sasaran. Ketika bom mencapai target, deviasi dari titik impak hanya berada di bawah 10 meter, menunjukkan efisiensi tinggi dari sistem navigasi dan keahlian kru dalam pelaksanaan misi. Sasaran berhasil dihantam, ucap WSO dengan nada yakin, memastikan bahwa bagian utama misi telah terlaksana sempurna. Namun tugas mereka belum usai. Setelah pelepasan, pesawat memasuki fase manuver evasif sebagai bagian dari latihan menghindari deteksi atau serangan dalam simulasi ancaman. Pesawat melakukan serangkaian belokan agresif dan perubahan altitudo yang tajam, mendorong batas kelincahan struktur Lancer. Sistem sayap ayun disesuaikan selama manuver ini, menyesuaikan konfigurasi aerodinamis agar sesuai dengan kondisi kecepatan tinggi dan perubahan arah mendadak. Dalam perjalanan kembali menuju pangkalan, kru udara mendokumentasikan hasil observasi mereka, mencatat reaksi sistem serta dinamika pesawat selama misi berlangsung. Semua data penerbangan tersimpan dalam sistem onboard dan akan dianalisis mendalam setelah pesawat mendarat. Setelah beberapa jam berada di langit, Lancer mulai menurunkan ketinggian secara bertahap dan melakukan pendekatan pendaratan. Dengan presisi, roda pendarat menyentuh landasan secara stabil, menyerap tekanan dengan kuat namun halus.
Setiap operasi semacam ini, baik uji coba maupun real, mempertajam kemampuan kru dan membuktikan bahwa B-1B masih menjadi salah satu kekuatan pengebom strategis yang ditakuti. Saat matahari tenggelam perlahan di balik horizon pangkalan, bayangan panjang Lancer terbentang di atas aspal, tenang, namun menyimpan kekuatan besar. Di balik diamnya siluet tersebut, ada kisah tentang disiplin, presisi, dan tekad tak tergoyahkan untuk mendominasi langit. Dan begitulah, satu misi berakhir, tapi pelatihan menuju keunggulan tidak pernah berhenti. Jangan lupa subscribe untuk konten eksklusif seputar kekuatan udara dan teknologi militer dunia. Sampai jumpa di misi berikutnya. Hanya di saluran kami, tempat di mana langit bukanlah batas, tapi arena.